di mana mereka terjadi pada 30 orang dan umumnya adalah orang-orang yang kita kenal memang kritis di DPR gitu ya, dan bersuara keras dan seterusnya itu. 3 dari 30 orang itu sudah menyatakan siap. Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis mengungkap 30 nama anggota DPR yang didesak untuk mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu. Langkah ini menyusul kesepakatan Koalisi Perubahan dan kubu Paslon 03 untuk menggulirkan hak angket ke DPR. Pengamat politik Ray Rangkutisah ditemui pada Selasa 27 Februari mengatakan bahwa 30 anggota DPR yang ia desak dikenal berjiwa kritis di DPR dan memiliki suara yang lantang. Menurutnya, 3 dari 30 anggota DPR telah menyatakan siap untuk mengajukan hak angket. Sementara 27 lainnya belum memberikan tanggapan terkait desakan tersebut. Ray mengatakan pihaknya akan menyiapkan tim untuk mencari tahu kesiapan mereka untuk terlibat dalam penandatanganan pengajuan hak angket. Lebih lanjut, kata Ray, keterlibatan anggota DPR untuk menggunakan hak angket ini sangat penting untuk menyelidiki kecurangan pemilu 2024. Ini tindak lanjut dari apa yang sebetulnya dari awal kita juga sudah pernah mendorongnya. Kita ingat tanggal 17 kita menyampaikan agar untuk berbagai peristiwa yang terjadi dalam pemilu 2024 ini, saya kira tidak sekedar cukup hanya melalui Bawaslu, pun juga melalui Mahkamah Konstitusi, tapi perlu untuk dilakukan hak angket. Kenapa? Karena ada dugaan penggunaan kekuasaan yang tidak patut, tidak tepat, alias ya mungkin punya potensi melanggar aturan sehingga oleh presiden, dan oleh karena itulah dibutuhkan hak angket. Dan kemudian setelah kita menyampaikan itu, Pak Ganjar membicarakannya, lalu Koalisi Perubahan juga menyampaikannya dan bergulir sampai sekarang. Nah cuma kan kita lihat masih muter-muter nih, ya kan? Kayak kesan saya pada rada-rada menantikan siapa yang memulai ini gitu loh kira-kira nih. Nah oleh karena itulah kita punya inisiatif pada hari ini untuk melist 30 nama yang kita harap dan kita dorong dan kita tentu saja minta agar mereka memulai untuk segera mengajukan hak angket ini ke DPR di mana mereka terjadi pada 30 orang dan umumnya adalah orang-orang yang kita kenal memang kritis di DPR gitu ya, dan bersuara keras dan seterusnya itu. 3 dari 30 orang itu sudah menyatakan siap dan 27-nya mungkin akan berkembang sewaktu. Nah kita mungkin akan menyiapkan orang-orang atau tim lah yang kira-kira mencari tahu kesiapan mereka untuk terlibat di dalam penandatanganan ini gitu ya, dalam konteks pengajuan angket. Dan mudah-mudahan kawan-kawan media juga bisa mencari tahu kesiapan mereka gitu ya, satu persatu, mengingat nama mereka udah disebutkan, mungkin apakah mereka berkenan misalnya menandatangani dan seterusnya. Ini sebetulnya pernah kita lakukan waktu pengajuan hak angket terkait dengan Bank Senturi dahulu. Nah, Bank Senturi itu juga kurang lebih saat itu begitu. Lalu kita bergerilya mencari tokoh-tokoh yang memungkinkan mau menandatangani hak angket itu. Nah, kita dapatkan ya lumayan banyak saat itu kan, ada Andi Rahmat ya, ada Pak Bambang Susatyo, ada Marwar Sirait gitu ya, dan terjadilah angket Bank Senturi persis 1 atau 2 bulan setelah pemilu Pilpres 2009 yang lalu gitu. Nah, angket ini penting karena tadi sudah dijelaskan, tapi secara historis sebetulnya ini bukan angket pertama untuk pemilu, karena pada tahun 2009 yang lalu pernah juga angket tentang pemilu dilaksanakan justru di awal tahapan pemilu, yaitu ketika DPT tahun 2009 itu ditetapkan, lalu beberapa partai merasa tidak puas dengan penetapan DPT itu, lalu membuat hak angket. Itu sebetulnya jauh lebih teknis dibandingkan dengan angket soal dugaan keterlibatan presiden, karena itu DPT loh yang diangket itu. Nah cuman kan DPT itu adalah sepenuhnya wilayah dan kewenangan KPU, lalu anggota DPR menarik kasusnya tidak terkait dengan pengesahan DPT-nya, tapi terkait dengan data awal yang diakses oleh DPT itu, yaitu data yang diserahkan oleh pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.